Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Lina Karlina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari materi pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, yaitu mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dokumen sumber perusahaan jasa. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dokumen pendukung perusahaan jasa. Dan yang ketiga, siswa dapat menyiapkan dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai transaksi keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan itu? Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan transaksi keuangan itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan mata uang, serta dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian biasanya transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan yang hanya melibatkan bagian internal perusahaan. Contohnya seperti penyusutan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi dan melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti pembelian barang dagangan, pembelian peralatan, ataupun peminjaman uang. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai dokumen sumber. Nah, pengertian dari dokumen sumber itu sendiri adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal ataupun buku pembantu. Untuk jenis dari dokumen sumber itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu dokumen transaksi internal dan dokumen transaksi eksternal. Untuk jenis dari dokumen transaksi internal, di sini ada tiga. Yang pertama adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Bukti ini dikeluarkan apabila perusahaan menerima uang kas dari hasil pendapatan jasa, penerimaan pembayaran piutang, ataupun penjualan aktiva perusahaan lainnya. Kemudian untuk contoh yang kedua dari jenis dokumen transaksi internal adalah bukti kas keluar. Yang dimaksud dengan bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, ataupun pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah memo. Yang dimaksud dengan memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, itu merupakan contoh dari jenis dokumen transaksi internal. Selanjutnya adalah jenis dokumen transaksi eksternal. Untuk contohnya sendiri, yang pertama itu ada nota kontan. Yang dimaksud dengan nota kontan itu adalah bukti atas pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Nota kontan biasanya dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nah, biasanya nota kontan itu dibuat rangkap dua, di mana rangkap pertama itu diberikan kepada pembeli dan lembaran kedua itu untuk penjual. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah nota debit. Yang dimaksud dengan nota debit adalah bukti pengurangan utang atas pembatalan ataupun pengembalian barang yang disebabkan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti pengurangan tagihan atas pembatalan atau pengembalian barang. Nota kredit biasanya dibuat oleh penjual. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah faktur. Nah, faktur ini merupakan tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Biasanya faktur itu dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan, di mana lembaran pertama itu untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual, sedangkan lembaran ketiga itu untuk arsip. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah kwitansi. Yang dimaksud dengan kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar, dan bagian kiri yang tertinggal disebut juga dengan sus, itu sebagai arsip penerima uang. Kemudian contoh berikutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank, agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Kemudian contoh berikutnya adalah biliet giro.
Bilet giro ini adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang disebut dalam bilet giro. Nah, itu merupakan jenis dari dokumen transaksi eksternal. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu dokumen pendukung. Pengertian dari dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Nah, ini ada beberapa jenis dari dokumen pendukung yang bersangkutan. Yang pertama itu kalau misalnya transaksi penjualan tunai, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai. Nah, sedangkan untuk dokumen pendukungnya adalah pita register kas. Selanjutnya, jika misalnya ada transaksi penjualan kredit, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan. Sedangkan dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Selanjutnya, apabila terjadi transaksi retur penjualan, dokumen sumbernya adalah memo kredit. Sedangkan memo kredit atau nota kredit. Sedangkan untuk dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Kemudian jika ada transaksi pembelian, itu dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar. Sedangkan untuk dokumen pendukungnya adalah surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kemudian jika ada transaksi retro pembelian, dokumen sumbernya adalah memo debit atau disebut juga dengan nota debit, dan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Sedangkan jika ada transaksi penggajian dan pengupahan, dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, sedangkan untuk dokumen pendukungnya adalah daftar gaji dan rekap daftar gaji. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari jenis dokumen pendukung. Yang pertama adalah pita register kas. Pita register kas atau dokumen ini biasanya dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register kas merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian jenis yang berikutnya adalah surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Atau ini disebut juga dengan bill of lading. Nah, ini merupakan dokumen pendukung yang berfungsi untuk membuktikan sahihnya transaksi penjualan yang direkam dalam faktur penjualan. Di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Untuk yang pertama adalah surat order pengiriman. Surat order pengiriman ini membuktikan bahwa transaksi penjualan tersebut telah diotorisasi oleh bagian order penjualan. Kemudian laporan pengiriman barang membuktikan telah dilaksanakannya pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan perintah yang tercantum dalam surat order pengiriman. Sedangkan surat muat membuktikan telah diserahkannya barang kepada perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan pengiriman barang kepada pembeli. Selanjutnya untuk jenis dokumen pendukung berikutnya itu adalah surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok merupakan dokumen penagihan dari pemasok barang atau jasa. Kemudian laporan penerimaan barang merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Sedangkan yang dimaksud dengan surat order pembelian merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Nah, untuk contoh berikutnya adalah rekap gaji dan daftar gaji. Rekap gaji merupakan dokumen yang berisi ringkasan gaji per departemen atau per bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Sedangkan yang dimaksud dengan daftar gaji itu sendiri adalah daftar yang biasa dibuat sebulan sekali yang memuat nama, jabatan, jumlah gaji, serta potongan-potongan seperti potongan pajak penghasilan dan iuran pegawai. Kemudian untuk topik pembahasan yang keempat yaitu ada analisis dokumen transaksi keuangan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis transaksi keuangan. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.